Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik juga yang ada masih di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini di minggu terakhir di bulan ke-6 kita boleh bertemu kembali walaupun masih ibadah secara online, tapi biarlah kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap berterima kasih buat kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Terbukti sampai pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita mau tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan di hadapan Tuhan, banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Banyak yang kau berbuat.
bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kamulah Bapa Tuhan. Kau sudah banyak berbuat buat kami Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Walaupun Tuhan kami masih Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami masih tidak bisa beribadah bersama-sama. Kami tetap satu Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Walaupun kami terpisah tapi roh kami tetap bersatu Tuhan di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pembelaan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Maka pujian ini kembali raja saja, ku naikkan syukurku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri. Habis-habis ya habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru yang Tuhan. Baru yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dosa setiamu di sepanjang hidupku. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, muliakan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber pertolongan kami, Allah yang menjadi sumber perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau Bapa lewat ibadah online Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau bertata di atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini, hadir di setiap ruang-ruang keluarga Bapa, hadir dalam setiap hati kami Tuhan Yesus, memenuhi setiap hati kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan ya Bapa, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan Yesus. Walau Tuhan kami dipisahkan Tuhan oleh tempat yang berbeda, tapi yakin kami dan percaya Tuhan, sukacita yang dari Tuhan tetap ya Bapa untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang beracara Tuhan dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang agung dalam tempat ini Bapa. Bahkan akan kuasa iblis, kuasa seluruh jahat Bapa yang ingin mengganggu konsentrasi kami di saat kami memuji Tuhan, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada yang kami rasakan perubahan yang baru kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-muji memuliakan Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merasakan betapa baiknya Allah yang kita sembah itu. Seperti kita boleh melihat di luar sana, pemerintah sudah mengadakan new normal, tapi biarlah kita mau tetap terus senantiasa berjaga-jaga. Walaupun keadaan sudah membaik sedikit, tapi biar kita tetap berhikmat sehingga kita tetap menjaga supaya kita semua tetap sehat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu yang menjadi imun buat tubuh kita adalah sukacita. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, baik yang di rumah juga, kita mau mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, bahwa kita tetap bersukacita, karena sukacita itu adalah kekuatan di dalam hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian ini.
benar-benar belum aman banget. Tapi satu yang menjadi kekuatan kita, ketika sukacita itu ada di dalam hati kita, kita pasti bisa melewati setiap hari-hari, setiap masalah, bahkan setiap apapun kita bisa lakukan ketika hati kita penuh dengan sungai sukacita. Kita mau angkat pujian ini, mari Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah juga, kita semua bertepuk tangan, kita sama-sama angkat pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan segenap kehidupan kita supaya sebentar firman Tuhan yang dibentangkan oleh hamba Tuhan biarlah boleh menjadi kekuatan yang baru buat kita. Kalau tadi kita sudah menyanyikan setiap pujian, sukacita kita Tuhan yang membuat penuh, dan biarlah semakin penuh juga oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Karena walaupun kita belum bisa bersama-sama berkumpul kembali, tapi biarlah kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga yang mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tapi kita mau tetap satukan roh kita di dalam Tuhan sehingga kita boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Bahwa kita tidak tahu jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jalan Tuhan itu tidak terselami, tapi jalan yang Tuhan berikan senantiasa ada rencana yang indah yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami ya Tuhan. oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, Namun satu aku percaya, ada rencana-Mu yang indah ya Tuhan. ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran yang besar bagi kami semua ya Tuhan. berat dan besar bagiku. Hati kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Diriku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun selalu aku percaya, ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. tiada terduga kasih-Mu, berat dan besar bagiku.
kami di dalam rumah-Mu. Boleh bersama-sama kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin kembali di dalam kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Itu sebabnya ya Bapa, kami terus dan terus memohon kepada Engkau ya Allahku. Dalam belas kasihan-Mu ada buat kami semua umat-Mu Tuhan. Dan Engkau mampukan kami Tuhan, supaya kami senantiasa tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh menggenapi hati dan pikiran kami, membuat kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau, dan kami tidak bimbang menjalani kehidupan ini. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap bait ayat firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan masuk di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukan Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau. Biar Engkau juga Tuhan memakai kami semua, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Setiap iman kami Kau bertambah-tambahkan Tuhan. Dan kami memohon doa kami yang kurang sempurna ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan ucapan syukur kami, dan kami sudah beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat berbakti pada tanggal 28 Juni 2020, minggu keempat. Berarti kita sudah 3 bulan ada di rumah, berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan tidak berbakti di gereja. Kita harapkan nanti bulan Juli mungkin kita sudah mulai bisa berbakti kembali di tempat di mana biasa kita berbakti, dan ini adalah kebaktian yang berada di rumah. Untuk di gereja kami barangkali ini adalah yang terakhir, kecuali ada hal khusus. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan kebaktian di rumah ini, dan kita merasakan bahwa ini adalah berkat Tuhan yang berlaku atas kita sekalian. Nah, pada saat ini saudara, kita akan mempelajari firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 13. Saya bacakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di terjemahan lama, di situ dituliskan, siapa yang setia sampai ke akhir, dia yang akan diselamatkan. Ini adalah kalau Bapak dan Ibu mempelajari dari ayat-ayat ini, kita tarik ke atas, ke depan. Ini adalah cerita di mana murid-murid Tuhan pada saat itu di Bukit Zaitun menanyakan mengenai kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan apa tanda-tandanya, mereka tanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti menjelang kedatangan Dia, itu akan terjadi masa yang sukar, terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, kemudian ada datang penyesat-penyesat mengaku ada Mesias, jadi Mesias palsu itu muncul gitu loh. Dan sekarang barangkali banyak hamba-hamba Tuhan palsu yang muncul gitu loh.
Nah, saudara, itu sampai ke ayat yang 24, pasal 24 ayat 13. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Saudara, ini adalah cerita-cerita tentang bagaimana Tuhan mengatakan bahwa itu ada masalah kesukaran yang akan dialami dari luar, bukan dari dalam. Yang dari luar itu duruk perang, bangsa melawan bangsa, gempa bumi, ada pandemi. Dan kalau saudara baca di dalam Mazmur 106 ayat 5, di situ dikatakan bahwa Tuhan pernah memberikan atau mengizinkan adanya pandemi, yaitu sakit paru-paru, pada saat dia bangsa Mesir dibawa ke tanah Kanaan. Jadi di situ mereka mengalami yang namanya sakit paru-paru. Persis kayak kita sekarang ini COVID-19. Itu adalah penyakit paru-paru dan saluran paru-paru. Jadi itu sudah ada, saudara. Dan kita lihat setelah itu kan Tuhan lalukan. Jadi COVID-nya atau katakanlah sakit paru-parunya tetap ada, tetapi mereka tetap berjalan. Dan Tuhan berkuasa untuk melindungi mereka. Itu adalah serangan dari luar, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya kita sudah ketahui. Gunung meletus, dan sebagainya. Saudara, itu adalah serangan dari luar yang akan kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Dan bukan sebagai anak-anak Tuhan saja, tetapi juga semua orang di dunia ini. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, dan baca juga di Galatia 5 ayat 19-21, itu adalah serangan dari dalam, yaitu dari nafsu daging kita sendiri. Walaupun di situ dikatakan bahwa nanti pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan timbul masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang dan seterusnya. Saudara, kita lihat peperangan yang paling sulit adalah justru dari dalam. Karena dari dalam itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk mempelajari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, supaya hal-hal yang di dalam dunia ini, jadi Tuhan Yesus katakan bahwa kamu ini bukan berasal dari dunia ini, oleh karena itu kamu hanya di dunia ini hanya menumpang. Jadi kita jangan berfokus kepada keinginan dunia saja. Tidak salah saudara bekerja, tidak salah saudara sekolah, mencari, meniti karir dan sebagainya. Tidak salah, tetapi saudara tetap terfokus untuk mencari kebenaran dan kesucian daripada Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa siapa saja yang bertekun sampai ke akhir, dia akan selamat. Saudara, kita lihat 3 tokoh di dalam perjanjian lama. 1, Musa, kita lihat. Musa, 40 tahun dia ada di dalam pendidikan bangsa Mesir. Dia dipersiapkan untuk bisa menjadi pemimpin. Nah, kemudian, saudara, karena dia membunuh orang Mesir, dia terpaksa harus pergi untuk menghindarkan kejaran daripada tentara Mesir. Nah, dia pergi ke padang gurun di situ, dan dia menjadi gembala dari imam Midian. 40 tahun. Setelah umur 80 tahun, Tuhan panggil dia untuk memimpin bangsa Israel yang tertindas untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi Musa itu, dia menurut firman Tuhan, dia bersedia pada saat umur 80 tahun. Nah, kemudian dia memimpin bangsa Israel melewati percobaan-percobaan, masalah demi masalah di dalam hidupnya, selalu naik turun dan sebagainya. Dan karena
dia memimpin bangsa Israel yang tegar tengkok, akhirnya Musa juga berdosa di depan Tuhan. Tuhan bilang berbicara kepada gunung batu, malah dia pukul. Sehingga akhirnya Tuhan katakan, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang kujanjikan. Dan persis umur 120 tahun setelah dia dekat dengan tanah Kanaan, diminta oleh Tuhan naik ke Gunung Nebo. Diperlihatkan oleh Tuhan bagaimana tanah-tanah yang akan mereka dapatkan bagi bangsa Israel. Jadi Musa cuman diberikan kesempatan untuk melihat. Dan setelah itu dia mati pada umur 120 tahun. Tetapi matanya belum kabur. Luar biasa. Jadi dia masih dalam keadaan sehat. Tuhan angkat dia. Nah, sampai sekarang kuburannya itu nggak tahu di mana. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara. Kalau ayat-ayat yang lain kita lihat, di dalam Matius 17, Tuhan Yesus pernah mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke atas gunung, dan Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya siapa dia. Dia bersinar-sinar dan sebagainya. Kemudian dia panggil 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Berarti Musa dan Elia itu masuk ke sorga, dekat dengan Tuhan Yesus. Setiap saat Tuhan panggil. Jadi orang yang setia sampai akhir itu pasti diselamatkan. Kita lihat pengganti daripada Musa, yaitu Yosua. Setelah Musa mati, sebelum liwat sungai Yordan, Yosua ini yang memimpin bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan dan menguasai tanah Kanaan. Nah, Yosua setelah itu dia masih hidup sampai umur 110 tahun. Jadi di masa tuanya dia masih menikmati berkat Tuhan. Sejak dari muda dia sudah mengikuti akan Musa. Sebab orang yang betul-betul keluar dari negeri Mesir sampai ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Dua-dua ini masih tegar, masih gagah. Musa sebagai pemimpinnya malah tidak masuk. Nah, kita lihat, saudara, yang ketiga adalah Nabi Elia. Ini Nabi Elia adalah nabi yang naik turun juga. Sebentar dia mengadakan KKR, sebentar dia ketakutan dan sebagainya. Dia juga sama seperti kita. Tetapi Tuhan pilih dia sedemikian rupa sehingga di akhir hidupnya malah Tuhan angkat. Ini Nabi Elia merupakan salah satu orang yang tidak pernah mengalami mati. Yang satu orang sebelumnya yaitu Henokh, di mana mereka hidup bersama dengan Tuhan sekian ratus tahun, akhirnya diangkat oleh Tuhan. Nah, jadi kita lihat, saudara, itu di perjanjian lama, orang yang setia, taat kepada firman Tuhan sampai ke akhir, dia akan diselamatkan. Kita lihat di perjanjian baru. Di perjanjian baru ada Yohanes Pembaptis, dia pembuka jalan sebelum Yesus mengabarkan cita Tuhan. Banyak orang-orang Yahudi itu dibaptis oleh dia. Dia dibilang seorang nabi yang terbesar setelah nabi perjanjian lama. Tetapi di akhir hidupnya, dia malah kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes. Apakah dia tidak masuk surga? Pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang ini adalah nabi yang terbesar. Yesus kalau sudah memuji, pasti dia tahu kondisi terakhir daripada Yohanes Pembaptis ini. Kemudian kita lihat lagi Stefanus. Stefanus itu bukan murid Tuhan Yesus langsung, tetapi dia termasuk di antara 120 murid. Dia bisa menjadi diaken, pembantu para rasul. Dan pada saat dia mengabarkan Injil, akhirnya dia ditangkap dan dirajam, saudara. Tapi dia tidak pernah merasa takut, karena Roh Kudus beserta dengan dia.
Jadi pada saat dirajam sebelum dia mati, dia melihat pintu sorga terbuka. Dia melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia bisa berkata seperti Tuhan Yesus, ampunilah orang-orang ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu seperti Yesus di kayu salib. Luar biasa orang-orang yang dipakai Tuhan ini. Dan yang terakhir, saudara lihat, barangkali contoh yang paling baik adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia setia, lahir dalam kondisi yang mengenaskan. Dia Allah, tetapi dia bersedia menjadi manusia. Dan dia mengabarkan cita Tuhan, mengadakan mujizat, dia mengabarkan kasih sayang daripada Tuhan, dia memberikan pengajaran, pertolongan, dan sebagainya. Akhirnya dia difitnah, sehingga akhirnya dia harus disalib. Dia mati di kayu salib. Pada saat dia mati di kayu salib, dia juga berkata kepada orang-orang sekitarnya. Dan dia berdoa kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata sebelum mati, sudah selesai. Apa arti sudah selesai? Berarti tugas dia yang dibebankan kepadanya, kepada Tuhan Yesus oleh Allah Bapa, itu telah diselesaikan sampai di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Semua orang ditebus. Tetapi kita tidak semuanya selamat, kecuali kita memberikan respon. Respon menerima keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan itu berlaku. Kita menghadapi dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Tidak mungkin, saudara, kalau berdasarkan firman Tuhan, hidup kita nanti akan lebih baik. Secara manusia bisa aja Tuhan memberkati. Tapi keadaan dunia itu makin lama makin sulit. Keadaan dunia makin susah. Barangkali saudara pernah mendengar kata-kata daripada pengusaha, dulu cari uang lebih gampang, sekarang susah, dan sebagainya. Tetapi tidak semua. Tapi Tuhan memberikan di situ kebijaksanaan dan pertolongan serta berkat pemeliharaan daripada Tuhan kepada umat yang percaya. Kalau saudara baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10, murka Allah yang akan terjadi nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau tadi yang kita cerita itu adalah permulaan kesengsaraan, ditambah dengan serangan dari dalam. Tapi nanti pada saat Yesus datang sebagai Allah dan Hakim, dia akan menghakimi dunia ini. Dunia ini dihancurkan seperti air bah waktu zaman Nuh. Nah, orang-orang yang percaya kepada dia, Tuhan tuh berikan warning atau memberikan peringatan kepada kita sekalian. Hati-hati, berjaga-jaga. Kalau waktu zaman Nuh sendiri sebagai anak Tuhan, dia sudah dikasih tahu nanti ada air bah. Dia suruh dipersiapkan begini, bikin bahtera dan sebagainya. Tetapi orang yang di luar, seperti sekarang, kawin mengawinkan, maksiat, apa saja yang dilakukan, ya. Pokoknya manusia dengan manusia itu seperti lebih dari binatang. Mereka menghalalkan segala cara demi uang. Nah, kita lihat kondisi itu sama seperti zaman Nuh. Sehingga nanti Tuhan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia akan menghancurkan. Kita semua akan dihakimi. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, jadi murka Tuhan itu tidak berlaku buat anak-anak Tuhan yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi murka Tuhan itu tidak berlaku pada kita,
karena adanya korban Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah mati buat kita. Itu adalah jaminan Tuhan. Nah, menghadapi kondisi seperti ini, tugas kita pada saat ini adalah berjaga-jaga. Dekat dengan Tuhan kita. Dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau di dalam Yohanes 15, kita ini sebagai carang-carang daripada pokok anggur. Biarlah kita bergabung dengan pokok anggur. Kita melekat. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan, boleh dunia datang dengan segala kesusahan, kita tetap berharap kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita. Itu yang kita alami. Saya percaya saudara dan saya juga mengalami hal yang sama. Bahwa pada saat-saat kritis, Tuhan tolong. Pada saat-saat Tuhan melihat kita dalam keadaan kondisi yang sulit, Tuhan tidak membiarkan kita. Dengan belas kasihannya, dengan pertolongan yang ajaib, Dia menolong tepat pada waktunya. Dan saudara dan saya bisa mengaminkan hal itu. Bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang tidak mengerti. Coba saudara bayangkan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Planet-planet di ruang tata surya, kalau Tuhan tidak mengatur, saling tabrakan, hancur semua kita. Kita berada di suatu planet yang kecil. Nah, di dalam planet itu, saudara bayangkan, semua binatang manusia, binatang yang kecil, burung di udara, dia tidak menanam, dia tidak menabur, tapi Tuhan pelihara tidak makan. Tetap makan, saudara. Dan mereka ada di bawah pemeliharaan Tuhan, di bawah pengawasan Tuhan. Burung di udara tidak akan jatuh, mati begitu saja, kalau tidak seizin Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa serambut di kepala kita saja tidak akan mungkin rontok tanpa sepengetahuan Tuhan. Itulah berkat pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan atas ciptaannya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa Bapa kami, berilah makanan kami hari ini secukupnya. Saudara bayangkan, setelah sekian lama, apakah saudara tidak makan? Setiap saudara berdoa, minta Tuhan memberkati kami, makanan kami hari ini secukupnya. Kerap kali kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan di luar daripada kebutuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan jamin apa yang kita butuhkan. Sehingga kita bisa melewati hari demi hari sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita bersiap-siap, kita tahu. Kita yang dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu kapan Dia datang. Oleh karena itu firman Tuhan tadi mengatakan, siapa yang bertekun sampai ke akhir, yang bertahan sampai kesudahan, dia akan diselamatkan. Jadi pada saat Yesus datang kedua kali, Dia akan siapkan tempat buat kita. Yesus pada saat Dia naik ke dalam kerajaan sorga, Dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya nanti, karena di dalam rumah Bapakku banyak tempat, supaya nanti aku panggil kamu. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Itulah jaminan daripada Tuhan. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia tidak lihat dosa saudara. Dia hanya jatuh kasihan, memberikan belas kasihan untuk menebus saudara dari kuasa kematian. Untuk ditempatkan di tempat yang mulia. Tuhan Yesus menghendaki bahwa kita kembali menjadi ciptaan semula. Oleh karena itu saudara, kita harus
berkewajiban untuk dekat dengan Tuhan, mencari kebenaran daripada Tuhan, hidup suci, mencari kesucian daripada Tuhan, mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Dia. Tetapi saudara tidak perlu takut. Nggak mungkin kita suci. Memang tidak mungkin. Tetapi bisa. Nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita kalau belum dipanggil Tuhan, Tuhan akan ubahkan yang tidak suci jadi suci. Dan bertemu dengan Yesus di udara. Tetapi kita yang sudah hidup sekian lama, tetapi Tuhan Yesus belum juga datang, kita akan dipanggil dulu. Kita akan ditempatkan bersama dengan bapak-bapak gereja atau orang-orang tua kita seperti Abraham, Musa, dan sebagainya di Taman Eden, Firdaus, bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita juga bersama-sama dengan orang yang diselamatkan untuk menerima keselamatan kekal dari Tuhan, untuk hidup di dalam kerajaan surga. Biarlah saudara, firman Tuhan mengajar pada kita sekalian. Apapun yang saudara hadapi sekarang ini, saudara udah duduk bersama di dalam rumah, bersama dengan keluarga, saudara mengadakan mesbah keluarga, berdoa bersama, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, lewat YouTube, lewat live streaming dan sebagainya. Saudara tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap mencari kebenaran Tuhan. Kita melihat dengan adanya COVID-19 ini, betapa hebatnya kuasa Tuhan. Tuhan mengizinkan virus yang gak kelihatan, saking kecil, bisa membuat negara-negara adik kuasa, membuat orang-orang yang tidak takut sama Tuhan, semua kumpul di Roma. Kalau mereka melanggar itu, mereka mati. Terserang oleh virus yang kecil, yang gak kelihatan itu, mereka mati. Jadi kekuasaan Tuhan luar biasa. Jadi kita dapat melihat betapa hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan yang hebat itulah yang kita sembah. Tuhan yang hebat itulah yang menyertai kita. Biarlah kita semua, saudara, tetap beriman, tetap percaya, tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, turutlah perintah-perintahku. Segala yang saudara lakukan, yang tidak sempurna, Tuhan nanti sempurnakan. Biarlah nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Kita akan bertemu kembali di tempat-tempat kita kebaktian. Dan nanti, saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita akan setia sampai akhir. Nanti kita ketemu dengan saudara-saudara di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, bahwa pada siang hari ini, kami dapat kembali berbakti kepada Tuhan. Kami tahu ini adalah kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan sabda Tuhan, tahu betapa hebatnya Tuhan, dan kami tahu nanti pada satu saat, kami akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, satu hal, biarlah Tuhan memberikan kami ketaatan, memberikan iman percaya, keteguhan, setia sampai ke akhir, supaya janji daripada Tuhan itu berlaku atas kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, Tuhan memberkati, supaya kami tetap menjadi agen-agen daripada misi perdamaian dunia yang Tuhan perintahkan pada kami, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Biarlah mereka juga mendapat keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah keselamatan itu dapat dinikmati oleh umat-Mu ya Tuhan, yang mau dan setia serta bertahan terus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Tuhan memberkati negara kami. Engkau sudah melonggarkan Tuhan, walaupun dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini. Pandemi ini tetap ada, tetapi kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami. Memberkati tangan-tangan para medis, suster, dokter, para medis yang melayani, semua yang bekerja. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden, Bapak Gubernur, camat, lurah, RT, RW, dan semua aparat pemerintahan yang membela negara, terutama negara kami, Tuhan, supaya negara kami tetap hidup. Tuhan memberkati ekonomi daripada semua rakyat Indonesia. Engkau memberkati para pejabat kami yang sudah bekerja dengan luar biasa. Tuhan memberkati mereka, hidup mereka menjadi berkat buat setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala yang Tuhan sudah berikan, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami tetap berbakti di dalam rumah-Mu. Itu semua kami dapati di dalam kasih sayang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala yang Tuhan berikan. Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan juga akan memelihara kami selanjutnya, sehingga kami tetap setia sampai ke akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati saudara-saudara kami semua yang mendengarkan sabda Tuhan ini. Membesarkan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan saja dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya ucapkan selamat siang buat kita semuanya. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni 2020 dan tetap berdoa supaya pada bulan yang akan datang kita boleh kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Nanti akan diumumkan kembali pada minggu keberapa kita akan beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, biar firman Tuhan boleh tetap ada menjadi kekuatan kita, dan biarlah firman Tuhan juga boleh tetap menjadi rema buat kita semuanya. Kita akan tutup ibadah pada hari ini tanggal 28 Juni 2020 dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan kepada Engkau karena segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh sampai di minggu terakhir di bulan Juni ini, dan kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau serahkan segala aktivitas kami Tuhan yang dimulai pada besok hari. Kami yang bekerja, yang berdagang, yang berjualan Tuhan, baik kami buka toko ya Tuhan, kami yang berbisnis maupun kami Tuhan yang melakukan apapun juga Tuhan, aktivitas kami sepanjang minggu yang berjalan ini, biar Kau bukakan tingkap langit mulai berlebar, supaya kami boleh mengerti bahwa sumber berkat semua berasal daripada Engkau saja adanya Tuhan. Baik, kami juga mau serahkan untuk anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam rencana-rencana daripada anak-anak kami, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, ataupun mereka Tuhan yang tahun ini Tuhan akan memasuki tingkat dari TK ke sekolah dasar, dari sekolah dasar ke SMP, dari SMP ke SMA, maupun dari SMA mau kuliah ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah kurang panjang untuk menolong anak-anak kami, supaya anak-anak kami Tuhan boleh tetap melanjutkan akan pendidikan mereka Tuhan ke jenjang yang lebih baik. Dan kami percaya juga bahwa tangan kemurahan-Mu Tuhan senantiasa ada buat anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih pemerintah negara kami, presiden dan seluruh ya Tuhan menteri yang ada, biarlah Tuhan tolong kehidupan mereka semuanya. Kami juga tetap berdoa untuk para pasien ya Tuhan yang masih ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga yang akan memulihkan dan yang akan menyembuhkan Tuhan. Dan kami hanya minta kemurahan-Mu juga Tuhan, supaya Tuhan untuk mereka yang meninggal juga Tuhan boleh berkurang ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan untuk pasien-pasien yang sembuh juga boleh terus bertambah ya Tuhan. Berikan juga hikmah budi buat
kami sebagai rakyat Indonesia, supaya kami juga boleh tetap mematuhi ya Tuhan akan aturan-aturan pemerintah yang ada pada saat-saat ini ya Tuhan, masa transisi PSBB ya Tuhan, untuk memasuki ya Tuhan new normal. Biar ya Tuhan kami juga tetap diberikan iman budi, agar kami juga Tuhan tidak hidup dalam kesembronoan, tetapi apa yang sudah diatur oleh pemerintah Tuhan kami boleh kerjakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini, untuk dokter, para medis ya Tuhan, OB-OB juga yang bekerja di rumah-rumah sakit. Berikan kekuatan buat mereka supaya mereka boleh bekerja juga Tuhan dan melayani akan rakyat Indonesia ya Tuhan dengan sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani lewat ibadah pada tanggal 28 Juni tahun 2020 ini Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu, dan ini menjadi doa kami, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita arahkan mata hati kita dan terimalah segala berkat anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya Tuhan datang yang kedua kali. Kita akan diangkat bersama-sama. Kita percaya yang akan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan kau perkasa, setia selamanya.